Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fikar Laji Mastu, NIM C241800085. Di sini saya akan mencoba memberi contoh tentang cara mengerjakan dari ikan semanggi ini. Oke, pertama-tama kita hanya perlu membuat tabelnya terlebih dahulu. Ini. Kemudian, selanjutnya kita hanya perlu memasukkan yang J1, J2, J3 nya dari yang rata-rata. Contohnya dari Chaetoceros pada J1, NU2 pada Chaetoceros J2 ada 3, dan pada Chaetoceros J3 ada 3. Selanjutnya kita memasukkan volume dari tabel. Cara yang contohnya pada Chaetoceros yang 0,0005 itu didapat dari Chaetoceros yang J1 yang 0,009, terus Chaetoceros pada J2 yang 0,0015, dan yang ketiga 0,0021 ditambahkan, akhirnya mendapatkan nilai 0,005. Terus itu dari volume semuanya sama jalannya, terus kita totalin semuanya, jadilah ini 4,5122. Selanjutnya kita menentukan volume yang Fe dari volume total, contohnya pada potongan udang yang 2. Kemudian bagi totalnya 4,5122 baru dikali 100, hasilnya ini 4,3243. Selanjutnya kita mencari OI. OI itu ditentukan dari J1, J2, J3. Misalnya nih, kalau yang Bacelaria kan hasilnya 100%, itu karena di J1 ada Bacellarianya, J2 juga, J3 ada juga. Akhirnya untuk di 3 dibagi 3 dikali 100, akhirnya 100%. Itu juga yang lainnya. Kalau misalnya yang pada Pleurosigma kan yang J3 tuh cuma 1, terus yang J1 J2 nya nggak ada, berarti itu 1 dibagi 3 dikali 100%, akhirnya 33,33%. Oke. Selanjutnya kita mencari Fi dikali OI. Itu hanya dikalikan saja Fi dan OI nya. Contohnya pada Nitsia itu Fi nya 0,0361, di OI nya 100, dikalikan aja, hasilnya 3,6124. Begitu juga semuanya. Habis semuanya dikalikan, baru kita totalin semua jumlahnya menjadi 5925,3795. Selanjutnya kita mencari IP. IP ini diperoleh dari rumus yang di atas tuh. IP sama dengan Fi kali OI per sigma yang totalnya kali 100. Itu contohnya pada Nitsia 3,6124 yang ini, lalu dibagi total ini baru dikali 100%, hasilnya jadi 0,6110. Setelah itu kita tambahin semua IP nya, jadilah 100%. Selanjutnya kita menghitung nilai PIJ. PIJ ini diperoleh dari Fi. Contohnya pada Nitsia ini, nilai ini dibagi dengan total 91 dibagi dengan 99,9998, nanti hasilnya akan menjadi yang PIJ 0,0361 dibagi 99,998 menjadi 0,0004. Lalu untuk PIJ kuadratnya kita hanya tinggal kuadratin 0,0004 itu kita kuadratin jadi 0,000013. Setelah membuat tabel, kita membuat grafiknya. Dari grafik ini kita bisa ngetahuin itu makanan
tambahan atau makanan utama. Tapi di sini makanan ini tidak ada makanan utamanya. Soalnya tidak ada yang melewati 40%, tapi ada makanan tambahan yaitu potongan udang yang 24%. Dan maka potongan yang udang ini, yang udang sisanya adalah makanan tambahan. Nah, selanjutnya kita mencari BI dan BA. BI ini kita pakai rumus yang ini. Nah, 1 per sigma PIJ. Jadi jumlah yang ini, jadi 1 dibagi dengan total ini PIJ kuadrat. Yang BA nya juga pakai rumus yang ini, yang BI kurang 1 N kurang 1. Jadi BI hasil yang ini kita kurang 1, habis itu dibagi dengan jumlah data yang ini, lalu kita kurang 1, lalu kita bagikan, hasilnya jadi yang BA ini. Jika BI lebih besar, maka dia luas relungnya luas. Kalau misalnya BA nya mendekati 1, maka dia luas relungnya luas. Kalau misalnya nilainya kecil, maka luas relungnya sempit, yang berarti ikan suanggi ini tidak selektif terhadap makanan. Nah, untuk mencari CH kita menggunakan rumus 2 dikali yang PIJ kali PIB yang totalnya, itu dibagi dengan PIJ kuadrat dan yang totalnya dan PIB kuadrat yang totalnya. Itu hasilnya. Jadi jika hasilnya lebih dari 1, maka tingkat persaingan makannya di sana tinggi. Namun yang kita dapat di sini nilai CH-nya kurang dari 1, jadi tingkat persaingan makannya rendah. Nah, selanjutnya kita mencari panjang usus relatif. Panjang usus relatif ini kita masukkan dari panjang total dulu. Tabel yang paling total 184, 145 itu semuanya. Habis itu volumenya itu totalnya. Contohnya yang pada B1, total volumenya 3 ditambah 3 ditambah 1 jadilah 7. Hingga selanjutnya sampai bawah. Terus PU-nya kita masukkan dari panjang usus. Selanjutnya untuk menentukan PU relatif, nah kemudian kita menentukan panjang usus relatif ini dari panjang usus dibagi dengan panjang total, jadilah hasil yang di PUR itu. Habis itu semuanya udah dihitung, lalu kita totalin dan kita rata-ratain. Nah, lalu kita akan menghubungkan ini volume makanan dengan panjang tubuh. Pertama-tama kita harus meregresikan yang dari nilai PT itu untuk X nya, dan volumenya itu buat nilai Y nya, ini menggunakan kalkulator. Nah, setelah itu kita mendapatkan hasil yang 4,2171 itu. Lalu kita masukkan ke persamaan yang jantan, yaitu yang VM volume makanan yang 4,2171 itu dapat dari yang A, yang min 0,0164 dapat dari yang B, terus yang R kuadrat didapat dari 15 yang di tabel atasnya. Nah, selanjutnya kita menentukan indeks isi lambung. Indeks isi lambung ini kita lihat dari yang dari bobot dari tabelnya, kita masukkan ke tabel isi lambung. Indeks isi lambung dari tabel bobot ikan kita masukin yang jantan. Habis itu kita masukin dari bobot organisme. Contohnya pada C1 yang 0,494 ditambah 0,3821 menjadi 0,8761. Habis itu kita mencari USC. USC ini diperoleh dari 0,761 dibagi 59 dikali 100, misalnya dapat 1,4849. Habis itu kita semuanya bagus hitung, kita rata-ratain. Terima kasih atas perhatian teman-teman.
Sekian contoh dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.